Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil atiyah wassalatu ala khairil bariyah wa ala alihi dhawin nufus zakiyah wa ala ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin, pemirsa Nurul Quran TV yang dirahmati oleh Allah dimanapun anda berada, moga-mogahan Allah masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan ibadah bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi bersama kita. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa rumus bagaimana ulama-ulama terdahulu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kita ketahui, Lailatul Qadar merupakan malam yang banyak sekali tersimpan rahasia dan keagungan besar. Bahkan malam tersebut juga hanya terdapat di dalam bulan Ramadan selama 1 tahun. Sebagaimana dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Qadar 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadr atau di malam yang penuh dengan kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr, dan tahukah engkau apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadri? Wa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka jikalau kita kalkulasikan, lebih kurang 82 atau 83 tahun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Karena pada malam tersebut Allah menurunkan malaikat Jibril bersama malaikat-malaikat lainnya ke langit dunia untuk mengurus segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan yang lebih hebatnya lagi, berkas-bekas dan rahmat yang Allah berikan pada malam tersebut akan terasa hingga sampai kepada Al-Fajar atau hingga waktu subuh. Kaum muslimin, pemirsa Nurul Quran TV yang dirahmati oleh Allah, dalam hal ini kita akan memberikan beberapa catatan yang telah dituliskan oleh ulama terdahulu, seperti yang terdapat dalam kitab I'anatul Talibin juzuk 2 halaman 258 dan kitab Al-Bajuri juzuk 1 halaman 304, yang mana dalam kitab tersebut Imam Al-Ghazali dan Imam Abu Hasan Asy-Syadzili memberikan kita rumus-rumus bagaimana caranya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ataupun bisa tahu kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Pada dasarnya Lailatul Qadar tersebut adalah terjadi pada 10 terakhir Ramadan. Itulah yang dikatakan oleh hadis Nabi dalam beberapa riwayat. Akan tetapi di malam 10 terakhir tersebut ada malam-malam ganjil yang memang harus kita prioritaskan. Di antaranya, sebagaimana dikatakan dalam kitab tersebut, kalau pada awal Ramadan jatuh pada hari Minggu ataupun hari Rabu, maka dipastikan atau diperkirakan Lailatul Qadar tersebut akan terjadi insya-Allah pada tanggal 29 Ramadan. Namun jikalau terjadinya tersebut pada hari Senin, maka akan jatuh pada tanggal 21. Sedangkan jikalau pada hari Selasa diperkirakan akan jatuh pada tanggal 27. Dan jikalau pada hari Kamis diperkirakan akan jatuh pada tanggal 25. Dan jikalau pada hari Sabtu kemungkinan besar akan jatuh pada tanggal 23. Bahkan dalam Hasyiah Al-Kamil, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili memberikan sebuah pernyataan yang berbunyi bahwa
aku selama selesai masa balik, selesai masuk masa balik, selalu mengamalkan perkiraan tersebut dan tidak pernah meleset sedikit pun. Dalam artian kata, selama masa balik, Abu Hasan Asyadzili beliau terus menerus mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan rumus yang telah disebutkan. Maka dengan demikian mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan pada tahun ini untuk bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan moga-mogahan di malam tersebut kita sedang melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Moga-mogahan bermanfaat dan moga-mogahan dapat menjadi amal jariah bagi saya dan kawan-kawan sekalian, kru Nurul Quran TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.